Shalom, Tuhan memberkati. Kalau aku percaya, kita akan menyesuaikan kepercayaan kita. Kita akan mentaati cara pengambilannya. Kita akan menikmati hasil harta surgawi untuk mengalahkan berbagai macam gelombang dunia ini. Kita percaya saat ini kita menerima roh Allah, hadirat Allah. Bila roh Allah dalam hidup kita, bila roh Allah ada di dalam hidup kita, kita mau bersorak, bernyanyi bagi Dia. Mari kita bersorak dan bernyanyi bagi Dia. Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Maka dari itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online Tuhan, kiranya Engkau memberi kelancaran dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau jagai dan Engkau persatukan pemimpin pujian serta tamborin, pemain musik. Kiranya Engkau mempersatukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga puji-pujian ini menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan sore hari ini. Kiranya Engkau, haleluya, sertai dukung dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, meliputi Pak Sakaria. Dan kiranya juga Tuhan, firman-Mu dapat menjadi penguat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mulai dari awal dan akhirnya, kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kiranya lawatan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini kita kembali dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Mari kita mulai ibadah kita. Kita berikan hati kita, tubuh jiwa roh kita, untuk mengucap syukur, berterima kasih karena kasih setia Tuhan atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
kasih-Mu Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan dengan segenap hatimu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Haleluya Tuhan, ini hati kami, rasa syukur kami. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran, dan kebenaran selamanya. Selamanya kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Kami puja, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Sungguh kasih-Mu, kasih yang sempurna Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu dalam kehidupan kami nyata setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau, karena Engkau layak terima segala pujian dan sorak bagi-Mu. Setiap jemaat, semuanya yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kita percaya saat ini kita menerima roh Allah, hadirat Allah. Bila roh Allah dalam hidup kita, bila roh Allah ada di dalam hidup kita, kita mau bersorak, bernyanyi bagi Dia. Mari kita bersorak dan bernyanyi bagi Dia. Bila roh Allah ada di dalamku, ku memuji Engkau Tuhan selamanya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud. Bukan menari, amin. Seperti Daud menari, bukan menari seperti Daud menari. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari
bila Roh Allah ada. Amin. Di dalamku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, 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 ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, amin Tuhan. Seperti daun, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila kita bersatu di dalam Tuhan, amin. Hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Aurapan di kepala Harun dan kecantikan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya aurapan di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya Tuhan seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah, katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bila kami bersatu dalam Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu keajaiban Tuhan. Kita perlu Tuhan. Semua jawaban ada di firman Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau terima keajaiban Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan. Amin Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu firman-Mu Tuhan. Sentuhan tangan
Engkau Tuhan, kami perlukan Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online atau sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Kau izinkan kami untuk menikmati ibadah online. Kirimkan kuasa-Mu, biar Roh Kudus yang beracara memberikan kemenangan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, bahwa ayat demi ayat dapat kami nikmati dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengikuti ibadah online, jangan lupa like, share, dan dikomentari. Supaya ibadah online ini dapat kami gunakan untuk evaluasi. Ya, saya percaya Bapak Ibu akan like, komen, dan share. Hari ini temanya harta surgawi, yang kita ambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Hari ini Tuhan memberikan pelajaran tentang harta rohani atau berkat surgawi. Berkat ini sudah disiapkan untuk kita. Jadi bagi kita yang makin dekat dengan Tuhan, hartanya makin banyak. Tapi kalau kita berjauhan dengan Tuhan, kita makin sedikit. Bahkan kalau kita meninggalkan Tuhan, harta itu pun tidak diperuntukkan untuk kita. Nah, apakah harta rohani itu? Harta rohani adalah harta yang disiapkan Allah untuk keperluan orang percaya dalam menghadapi hidup dalam dunia ini. Jadi, harta rohani itu harta yang telah disiapkan untuk kehidupan kita. Apa perbedaan harta rohani dengan harta jasmani? Kalau harta jasmani itu harta yang kasat mata, harta yang bisa dihitung. Sedangkan harta rohani adalah harta yang tidak bisa dihitung dengan kemampuan jumlah hitungan duniawi. Harta rohani ialah kuasa yang tak terbatas. Orang hidup itu pasti mengalami berbagai macam goncangan. Di antaranya sakit penyakit, kekurangan ekonomi, dan masalah. Jadi dunia ini hanya ada 3 masalah seperti ini. Sakit penyakit, kekurangan ekonomi, dan masalah. Yang semuanya ini kalau kita cover dengan harta duniawi, ada kemungkinan tidak dapat tercapai. Sakit penyakit, ada yang sudah diobatkan dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta, tidak sembuh. Kekurangan ekonomi, ya saat-saat ini ekonomi di Indonesia sedang mengalami tidak baik saja. Dan juga yang namanya masalah itu silih berganti.
Maka Tuhan siapkan namanya harta surgawi. Harta surgawi itu harta yang dapat digunakan untuk mengalahkan sakit penyakit. Harta yang dapat digunakan untuk mengalahkan kekurangan ekonomi. Harta yang dapat digunakan untuk mengalahkan berbagai macam masalah hidup. Mari kita ambil dulu pengertian ini. Mari kita percayai dulu bahwa harta surgawi mampu mengalahkan berbagai macam gelombang dunia. Sesudah kita percayai, bagaimana cara untuk mengambil harta surgawi itu. Harta duniawi mungkin dapat diambil lewat bank, dengan ATM-nya, dengan berbagai macam caranya. Tetapi harta surgawi, mari kita pelajari. Nah, kalau kita kepengen mengambil harta surgawi, atau kalau kita kepengen meningkatkan harta surgawi, hidup kita harus selalu menempel pada Allah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sudah ngomong, di luar Tuhan. Kesulitan ekonomi, kesulitan sakit, penyakit, dan berbagai macam permasalahan hidup. Di luar Tuhan, kamu tidak dapat apa-apa. Berapa banyak orang hanya isinya bingung, bingung dan bingung. Tetapi di dalam Tuhan, kita dapat menikmati buah-buahnya. Ternyata penyakit disembuhkan, ternyata kesulitan dibantu oleh Allah, ternyata masalah diselesaikan oleh Allah. Jadi mari kita hidup menempel pada Allah. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Percayai firman Tuhan 100%. Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita belajar firman Tuhan. Makin banyak pelajaran firman Tuhan, makin kaya kita. Lalu, jikalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita dan kita terapkan dalam hidup, mintalah, berdoalah, maka Tuhan akan mengabulkan. Tidak sulit Bapak Ibu. Yang sulit itu manusianya untuk percaya ini. Tapi harta surgawi itu sudah disiapkan untuk kita. Yang ketiga, kita harus percaya total. Jangan setengah-setengah. Percaya total pada apa kata firman. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagaimana cara pengambilan yang ketiga? Cara pengambilan yang ketiga adalah percaya dengan iman yang kokoh. Apa yang dikatakan kitab suci percayai. Apakah itu masuk di akal kita atau tidak? Itu kata Tuhan. Perhatikan, Sadrah, Mesah, Abednego yang sudah di depan matanya itu dapur api. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego mendapatkan perintah dari tentara Nebukadnezar. Cukup dengan bersujud di patung itu, selesai, tidak jadi hukuman. Apa kata Sadrah, Mesah, Abednego? Andai kata Tuhanku tidak dapat melepaskan aku dari dapur api itu, aku pun siap kok. Loh, dapur api loh.
Orang masuk mati itu. Tetapi Sadra masih bisa mengatakan, andaikan Allahku tidak mampu melepaskan aku. Dengan kata lain, Sadra mengatakan, Allahku bisa. Apa sih artinya api seperti itu? Persoalan apa? Sakit penyakit model apa? Ataupun kekurangan bagaimana? Allahku sanggup. Cara pengambilan ini yang harus kita mengerti. Nah, mengapa kita harus disiapin harta surgawi ini? Mengapa kita disiapin harta? Sebab Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ini dipilih Allah. Ini harus kita percayai. Manusia dunia banyak. Tetapi salah satunya saya, Bapak, Ibu, Saudara dipilih oleh Allah. Sekarang tinggal tanggapan iman kita. Dipilih mau enggak? Dipilih mau tidak? Sesudah mau, siapkan diri. Tidak asal-asalan. Siapkan diri menjadi orang pilihan. Kita harus mentaati apa yang diperintahkan. Ya, karena kita dipilih. Bukan kita ini yang mencari Allah. Tidak, Allah telah memilih kita. Dan Allah mengatakan kalau kamu mau, ini loh harta surgawi untuk kamu. Jadi orang Kristen yang tidak menggunakan harta surgawi, kebodohan dalam hidup mereka. Sesudah menjadi orang pilihan Allah, kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Maka mari kita siapkan diri. Kalau aku percaya, kita akan menyesuaikan kepercayaan kita. Kita akan mentaati cara pengambilannya. Kita akan menikmati hasil harta surgawi untuk mengalahkan berbagai macam gelombang dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan harta surgawi kepada kami. Dan Tuhan izinkan supaya kami dapat menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini dengan kuasa pemberian, dengan harta pemberian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, sangatlah bijaksana kalau kita tetap menggunakan masker di zaman new normal ini, di tengah-tengah kerumunan. Anjuran pemerintah, mari kita patuhi. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal jam 7 pagi, Minggu jam 7 pagi, ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah umum, dan minggu sesudah ibadah umum ada ibadah muda remaja. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab, dan Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan, silakan pilih. Mau ke Permata, persekutuan rumah tangga, atau mau ke cabang. Silakan pilih. Dan yang belum ikut, kami mengundang Bapak Ibu supaya segera mengikuti acara-acara GBIS Haleluya. Nah, mari ibadah online mau didoakan tetap jalan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong di like, tolong di komen, dan di share. Agar berita firman ini sampai ke seluruh muka bumi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu.
Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya kami dapat menggunakan harta surgawi pemberian. Kami saat ini menggunakan harta surgawi untuk menyembuhkan sakit penyakit melalui darah-Mu, melalui bilur-Mu. Saudara kami Oktavianus Indrawijaya, jamah Tuhan. Harta surgawi-Mu dapat mengalahkan sakit penyakit yang di dalam tubuh Hendra. Ganti organ tubuh baru supaya Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati saudari kami Arin yang tumornya telah Kau ambil, sekarang tinggal membutuhkan kekuatan tulang. Kami juga percaya Engkau menyembuhkan Erwin dengan kesembuhan yang luar biasa, sehingga Erwin dapat menjadi saksi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Petrus Sutrisno, jamah Tuhan, sehingga Pak Petrus Sutrisno juga sembuh dan dapat beribadah bersama dengan kami. Ibu Gito, Kau jamah, Kau urapi, Kau berkati, sehingga kaki-kakinya kuat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Mbah Hadi, dan juga Mbah Ishak. Kau telah jamah dengan kesehatan yang sempurna, sehingga kemanapun dia berada, kesaksian akan bermunculan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur ibadah telah kami akhiri. Namun berkat-Mu Kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.